Bismillahirrahmanirrahim. Tartibul ayati was suwar, sistematika ayat dan surah-surah di Al-Qur'an. Eh, Quran itu terdiri dari 114 surah. Nah, dan 6.000 lebih ayat. Surah-surah tersebut ada surah-surah yang pendek, ada surah-surah yang panjang. Ada sesuatu hal yang membuat Al-Quran ini spesial, yaitu ada ayat, ada surah. Apa isi ayat? Ayat adalah sekumpulan kalam Allah yang tersusun di dalam surah di dalam Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Kemudian surah, atau kita biasa menyebutnya surah atau surat, itu adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam jumlah yang panjang, yang terhimpun dalam suatu bagian. Nah, lantas bagaimana ayat dan surah ini tersusun seperti sekarang yang kita baca? Nah, ada beberapa perdebatan, atau ada beberapa khazanah pendapat mengenai sistematisasi atau sistematika ayat di dalam Al-Quran dan juga sistematika surah di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Manna Al-Qattan disebutkan bahwa sistematika ayat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi dari Rasulullah. Tauqifi itu artinya sudah ada petunjuk dari Rasulullah. Sebagian ulama menyatakan bahwa sistematika ayat di dalam Al-Quran secara tauqifi adalah sesuatu yang ijma, sesuatu yang disepakati. Termasuk ulama yang mengamini pendapat bahwa itu adalah ijma, bahwa Al-Quran disusun atau sistematika Al-Quran disusun dengan cara tauqifi dari Rasulullah sebagai ijma adalah Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan, juga Abu Ja'far bin Zubair di dalam kitab Munasibat. Mereka mengatakan bahwa sistematika ayat di dalam surah-surah Al-Quran itu terjadi secara tauqifi dari Rasulullah, dan itu tidak ada perbedaan antara kalangan muslimin alias ulama. Maksudnya Imam As-Suyuti memastikan hal tersebut, bahwa beliau mengatakan ijma dan nas-nas yang sama atau yang senada menunjukkan bahwa sistematika ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tauqifi. Bahwa ketika malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, itu sekaligus menunjukkan atau mengarahkan di mana ayat-ayat itu atau surah-surah itu diposisikan atau ditempatkan sebelum ayat itu turun. Jadi ketika ayat Al-Quran dan surah itu turun kepada Rasulullah, malaikat Jibril yang membawa wahyu itu sekaligus menunjukkan bahwa ini di surah ini, ayat ini di surah ini. Bahkan memerintahkan bahkan Rasul memerintahkan para penulis wahyunya yang menulis wahyu Rasulullah, mengatakan da'u hazil ayati fi surati allati yuzkaru fiha kaza au kaza au da'u ayatan kaza fi maudi'i kaza. Letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surah-surah ini, di surah-surah tersebut, atau letakkanlah ayat ini di tempat ini. Jadi Rasulullah itu ketika menyuruh para penulis wahyunya untuk menulis wahyu tersebut, sambil menyebutkan nanti ayat ini ditaruh di ayat di surah ini, nanti surah ini ditaruh di setelah ini, kira-kira begitu. Banyak hal, misalnya bahwa di dalam, misalnya begini, Rasulullah mengatakan dua ayat ini adalah akhir dari surah
Al-Baqarah. Misalnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rasulullah itu mengatakan bahwa dua ayat tadi adalah ayat surah Al-Baqarah yang artinya ya ayat ini diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu disusun secara melalui tauqifi dari Rasul. Mengenai ayat, sistematika ayat, ulama sepakat bahwa ayat-ayat itu disusun sistematikanya berdasarkan sesuatu yang tauqifi dari Rasulullah. Nah, bagaimana dengan surah maksudnya? Ada perbedaan pendapat tentang sistematika surah di dalam Al-Quran. Ulama berbeda pendapat yang kemudian terbagi menjadi eh, 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sistematika surah itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah. Sebagaimana Jibril ketika menurunkan surah itu adalah perintah dari Allah untuk menyusun surah itu demikian, kemudian menunjukkannya atau memberitahunya kepada Rasulullah. Sebagaimana sistematika ayat, bahwa sistematika surah itu juga berdasarkan tauqifi dari Rasulullah. Yang kemudian kita miliki sekarang, Mushaf Utsmani itu adalah susunannya berdasarkan tauqifi dari Rasulullah. Yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa Rasulullah membaca sebagian surah-surah Al-Quran itu secara berurutan di dalam sholat-sholat beliau. Misalnya beliau diriwayatkan bahwa Nabi itu ketika sholat misalnya membaca Bani Israel atau surah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya secara berurutan. Itu salah satu bukti yang menguatkan bahwa urutannya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa sistematika surah-surah di Al-Quran itu berdasarkan ijtihad dari sahabat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa para sahabat memiliki perbedaan mengenai sistematika Al-Quran pada mushaf-mushaf mereka. Jadi sebelum disepakatinya mushaf Utsmani, Sayyidina Utsman sebagai mushaf yang dipegang seluruh umat muslim di seluruh dunia, pernah ada mushaf-mushaf yang dibuat atau disusun oleh sahabat-sahabat lain seperti mushaf Sayyidina Ali yang disusun berdasarkan turunnya wahyu. Maka di dalam mushaf Sayyidina Ali awalnya adalah surah Iqra, kemudian Muddatsir, kemudian Nun, kemudian Muzammil, dan seterusnya sampai akhir surah Makkiyah dan Madaniyah, sistematika Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kemudian ada Mushaf Ibnu Mas'ud. Mushaf Ibnu Mas'ud berdasarkan ijtihad beliau yaitu bahwa surah pertama itu Al-Baqarah, surah kedua adalah An-Nisa, ketiga adalah Ali Imran. Sedangkan mushafnya Ubay itu surah pertama adalah Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga An-Nisa, dan surah keempat adalah Ali Imran. Ini menurut pendapat yang kedua bahwa sistematika Al-Quran, surah Al-Quran ini berdasarkan ijtihad sahabat. Pendapat ketiga adalah bahwa sebagian surah itu susunannya berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan sebagian yang lain berdasarkan ijtihad sahabat. Ini didasarkan apa? Bahwa ada dalil-dalil yang menunjuk kepada dua hal tersebut. Bahwa pada sistematika sebagian surah di zaman Nabi itu ada dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah tauqifi. Yaitu misalnya 7 surah yang panjang itu tauqifi dari Rasulullah. Dan juga misalnya bahwa
tadi ada ijtihad sahabat, ada mushaf sebelum mushaf Utsmani atau bahwa ada ijtihad sahabat yang ikut andil dalam penentuan susunan atau sistematika surah-surah di Dari dalam Al-Qur'an. ketiga pendapat tadi, bahwa yang paling kuat adalah bahwa sistematika surah-surah itu adalah tauqifi dari Rasulullah sebagaimana sistematika ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pendapat yang kedua dan ketiga itu misalnya pendapat kedua adalah ijtihad sahabat. Nah, ijtihad sahabat ini tidak ada dalil yang kuat mengenai sistematika Al-Quran, surah Al-Quran. Kenapa? Kalau ijtihad sahabat ini dianggap sebagai ada dalil yang kuat, apa bisa dijadikan dalil yang kuat bahwa ini adalah dari sahabat, maka mushaf Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay itu masih ada. Karena ketika itu adalah hasil ijtihad itu tidak bisa menghapus ijtihad yang lain, maka tetap sama-sama ada. Begitu juga yang ketiga, karena sebagian ijtihad sebagian tauqifi, maka itu tidak bisa dijadikan dalil karena tidak. Kalau yang bagian tauqifinya itu benar tapi ijtihadinya itu tidak benar, ada potensi tidak benar, maka ini ada ketidakutuhan dalam sistematika surah Al-Quran. Maka pendapat yang unggul adalah bahwa surah Al-Quran itu disistematisasikan berdasarkan tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.